Halo teman-teman, saya Sobi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, video kali ini video series ya, yang seperti kemarin di awal saya bilang video ini tuh kayak berurutan untuk belajar, dan sekarang kan masih masuk dalam kategori pembahasan soal iklan ya. Nah pas awal-awal pertama kali mungkin kalau belum nonton bagaimana teman-teman itu menentukan tujuan iklan, ditonton dulu video saya di atas, ini harusnya ada atau nanti saya tulis di deskripsi. Kemudian setelah nonton yang tujuan beriklan, teman-teman harusnya sebelum nonton video ini nonton tentang bagaimana menentukan budget iklannya dulu. Oke. Nah teman-teman setelah tahu tujuan iklan seperti apa, kemudian tahu menghitung budget iklan itu seperti apa, video kali ini selanjutnya yang perlu kita bahas adalah ini dia, memilih produk untuk diiklankan. Jadi pada video kali ini kita berfokus untuk produk mana sih yang cocok diiklankan. Nah ini kan biasa banget kan ditanyakan sama teman-teman, atau mungkin teman-teman bingung nih pada saat mau ngiklan itu produk mana dulu yang diiklankan gitu kan. Produknya kadang-kadang banyak banget, dan apakah semua produk itu baik diiklankan apa enggak gitu ya. Nah biar video yang terlalu panjang, pertama kita buat matriksnya dulu. Biasanya kan kalau sebenarnya kata kunci produk mana yang diiklankan itu syaratnya cuma satu sebenarnya, yaitu konversinya bagus. Konversi bagus. Bagus itu berapa? Bagus itu kan di atas 2%. Ya. Sebenarnya kata kuncinya cuma ini. Kata kuncinya cuma ini doang. Intinya produk yang diiklankan itu konversinya bagus. Cuman kan biar kayak pelatihan biasanya itu kan dibuat muter-muter dulu biar saya kelihatan pintar, pakai matriks gitu kan ya. Matriks di mana kita bikin, mungkin biasanya namanya apa? Saya biasanya matriks produk ya, atau matriks BCG ada ya, dan lain sebagainya lah. Ini kan untuk menentukan produk ya kan, ini biar itu aja. Tapi intinya nanti cuman konversinya bagus, syarat untuk diiklankan. Nah pertama teman-teman itu ketahui dulu konversi sama trafficnya teman-teman di bisnis saya itu kan dicek dulu untuk produknya performanya seperti apa. Jadi yang di atas ini misalkan konversinya bagus nih, yang konversinya bagus, jadi konversinya lebih besar dari 2%. Di sini juga konversinya lebih besar dari 2%. Kemudian sebelah kanannya ini, ke kiri kanannya ini adalah traffic, ya kan? X-nya adalah traffic. Nah, kalau ini berarti konversinya rendah, yang sebelah sini konversinya kurang dari 2%. Kalau yang ini juga konversinya kurang dari 2%. Oke. Nah, yang di atas konversinya bagus ya, artinya apa? Dengan ini tadi kata kuncinya bahwa produk yang diiklankan adalah yang konversinya bagus, yang di atas 2%. Artinya yang boleh diiklankan itu nanti yang di bagian sini nih, produk di bagian sini. Oke. Nah kalau trafficnya itu kan traffic rendah, misalkan trafficnya rendah itu berapa sih? Rendah ya di bawah median, Jadi di atas median, ini kan tinggi, ini rendah di bawah median. Ini di bawah median karena sebelah kiri. Yang ini trafficnya di atas median. Ini berarti trafficnya di bawah median. Ini trafficnya di atas median. Oke. Nah, maksudnya median itu gimana sih? Nah, teman-teman nanti silakan dicek di bisnis saya. Teman-teman kan punya produk kan, ada produk A, ya kan, produk B, C, D dan seterusnya, ya kan, seperti itu. Nah, kalau saya tidak suka pakai rata-rata, ya kan, nggak suka pakai rata-rata. Kenapa? Karena trafficnya itu, ini kan datanya itu tidak terdistribusi normal, trafficnya itu. Artinya apa? Produk A sama produk B itu ya nggak ada hubungannya gitu loh. Kalau teman-teman menggunakan, jadi nanti ada data tuh di sini, ya kan? Ada data yang dia tuh di atas, ada data yang trafficnya itu sama sekali nggak ada yang tinggi, ada yang bawah, ada yang biasa gitu. Nah ini kalau diambil rata-ratanya terlalu menyimpang datanya. Makanya dipakai median. Median itu kalau saya lebih suka median. Jadi diurutin produk A, produk B itu diurutin, terus nanti di tengahnya itu berapa angkanya, gitu ya. Jadi saya lebih suka pakai median aja. Titik tengah di angkanya. Terus kalau yang trafficnya tinggi sama trafficnya rendah, pokoknya yang di bawah median dari traffic bisnis analis teman-teman itu nilai tengahnya itu berarti trafficnya rendah. Kalau di atas dari median traffic toko teman-teman itu tinggi. Kenapa? Karena beda toko akan beda trafficnya. Oke,
saya nggak bisa bilang dong angka pasti, oh traffic di atas 1000 itu bagus. Nah, belum tentu. Di atas 10.000 itu bagus, itu belum tentu, tergantung tokonya. Nah, toko kita itu memang biasanya traffic base produknya berapa? Oh, base produkku itu trafficnya misalkan 500, Mas. Tapi ada produk yang trafficnya 0 atau trafficnya cuma 1 gitu. Ini kalau diambil rata-ratanya itu cuma rata-rata dari terbaiknya di tengahnya aja. Jadi mendingan diurutkan datanya terus diambil di tengahnya. Diurutkan datanya, misalnya ini 500, ini yang 1, ya kan, ada 480, ketemu nanti tengah-tengahnya itu berapa? Oh, tengah-tengahnya adalah 300, artinya yang trafficnya di atas 300 itu berarti yang trafficnya bagus, gitu ya. Tapi sekali lagi, fokusnya lebih di konversinya aja. Mas, kalau konversiku kurang dari 2% gimana? Nah, sebenarnya kalau konversi teman-teman itu kurang dari 2%, ya kan, kurang dari 2%, itu saya sendiri sebenarnya tidak menyarankan untuk iklan. Jadi budget promosinya mending buat voucher untuk memperbaiki konversi dulu, ya, buat voucher atau buat promo-promo dan sebagainya untuk memperbaiki memperbaiki konversinya dulu. Baru nanti kalau konversinya udah bagus itu baru diiklankan. Karena kalau teman-teman memaksa mengiklankan produk yang konversinya 2%, itu nanti performa iklannya relatif ya cenderung akan lebih jelek karena produknya sendiri nggak disukain orang. Kita nawarin barang yang udah orang-orang biasanya nggak beli gitu. Oke? Mari kita bahas deh pengaruh konversinya. Nah, makanya di sini saya ganti warna dulu aja. Makanya di sini itu kita akan menggunakan yang sisi sebelah sini nih. Sisi sebelah sini. Karena tadi dibilang ya, kata kuncinya adalah yang penting konversinya bagus. Kalau konversinya bagus, trafficnya rendah, ini kan berarti fokusnya adalah perbaikan produk. Ini fokusnya adalah perbaikan produk. Oke, kalau konversinya bagus dan trafficnya juga bagus, ini berarti nanti fokusnya lebih ke profit sama cross selling. Supaya ketika kita ngiklanin produk ini kan produk hero nih, ya kan? Ini produk hero ya. Berarti ini produk hero. Nah, ketika kita mengiklankan ini, harapannya nanti terjadi cross selling dengan barang yang lain. Kalau yang ini kan trafficnya rendah tapi konversinya bagus. Jadi orang kalau datang itu mau beli tapi sayangnya trafficnya rendah. Nah, makanya tujuannya nanti perbaikan produk gitu. Goalnya di mana sih Mas bedanya? Kayak ini berarti yang hero, ini yang perbaikan produk. Kalau yang ini kan kemarin kan kalau misalkan ngiklan, dengan ini saya belum bahas di sana ya. Jadi ada yang namanya benchmark kan untuk ACOS-nya itu berapa. Benchmark untuk ACOS. Ya, ini kalau saya ya ACOS. Kalau sekarang ACOS atau CIR lah kalau zaman dulu, cost income ratio. Oke. Kalau saya yang bergerak di fashion muslim itu kan di angka 10 sampai 20%. Oke. Jadi ACOS-nya itu di angka 10 sampai 20%. Nah, kalau misalkan goalnya itu adalah yang sini nih, yang profit sama cross selling, itu biasanya target ACOS saya itu dia harus lebih kecil dari 10%-nya ini, ya kan? Itu di angka 10%, ya kan, atau 15% itu masih oke. Pokoknya harus di bawah ini. Tapi kalau yang di sini ya mungkin di 20%, lebih tinggi ACOS-nya nggak apa-apa. Gitu sih. Karena dia goalnya adalah untuk perbaikan. Oke, ngerti ya? Yang penting goalnya dulu aja. Ini cuma bahasan biar kelihatan sok pinter aja. Padahal nggak ada isinya saya itu ya. Nah, makanya mendingan goalnya adalah ini aja, kata kuncinya konversinya bagus, yang di atas 2%. Itu adalah produk-produk yang cocok untuk diiklankan. Terus lanjut, setelah menemukan misalkan nih, nah ada produk A, produk B, produk C, produk D sampai produk G gitu kan. Ini yang masuk Mas gitu kan ya. Yang ini sampai sini, ini yang oke, ya kan? Yang oke, yang goalnya adalah profit. Goalnya adalah profit. Kalau yang ini yang untuk perbaikan, goalnya visibilitasnya naik gitu. Terus mana yang diiklankan dulu teman-teman? Sebenarnya bebas, pilih aja dulu dan nggak usah banyak-banyak. Makanya kemarin kan saya udah ngitungin budget. Nah, budgetnya itu berapa? Kalau misalkan teman-teman cuma 450.000, mending iklanin satu produk dulu. Ini maju dulu produk A.
ya kan, diiklanin dulu, terus nanti dievaluasi bagus apa enggak, ini harus diganti apa enggak. Berikutnya nanti kalau misalkan omsetnya udah naik jadi 900.000, oke, yang B juga ikut diiklankan, terus kayak gitu. Kalau misalkan ini jelek performanya jelek, terus berikutnya yang C aja, yang B diganti dengan C, terus kayak gitu aja. Jadi sesimpel itu sebenarnya teman-teman, nggak usah bingung-bingung produk mana yang diiklankan, nggak usah takut-takut, Mas kalau produk hero diiklankan boleh nggak gitu kan, gitu pertanyaannya. Ini ya malah wajib teman-teman, wajib diiklankan kalau saya ya. Kalau ada orang yang bilang produk hero itu jangan diiklankan dan sebagainya, lah ini ya teman-teman, semua produk di marketplace itu nanti ada fasenya ya, ada fase pada saat dia itu grow ya kan, bertumbuh berkembang, pada saat dia itu naik gitu, nanti ada fasenya dia itu mulai turun gitu. Nah produk hero itu kan produk lagi up-nya kan, lagi tingginya. Sebelum dia masuk dalam fase turun ya kan, mendingan ini di-push pakai iklan, di-push supaya apa? Supaya penjualannya tinggi, lebih banyak, kita bisa lebih profit. Ingat, goalnya adalah profit kalau produk hero ya. Atau dia juga bisa ngedongkrak cross selling dengan produk lain gitu. Nanti tinggal dibuat dengan paket-paket aja dengan barang yang lain gitu. Kita bikin bundle-bundle itu lebih enak lagi kayak gitu ya, supaya barang yang lain juga ikut terjual. Oke, gitu ya. Jadi pertanyaan hero produk diiklankan apa enggak itu malah oke. Justru produk itu yang utama. Kan logikanya ya, iklan ya, kita kalau pamer toko, kita teman-teman punya toko aja lah ya, emang itu yang mau ditaruh di depan, yang mau dipamerkan produk yang gak laris atau produk yang paling laris. Biasanya produk yang paling dipamerkan ya di toko-toko itu, satu adalah best sellernya ya kan, best seller. Oke, kemudian yang kedua itu adalah yang mau cuci gudang. Oke. Nah, kemudian nanti baru yang lain kan gitu. Best seller itu pasti diiklankan dulu. Ini untuk menarik orang lewat. Ini kan kita mau menawarkan orang kan biar masuk ke toko kita kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, mau diskusi, saya ada grup Telegram. Ini grup Telegramnya. Ini grup Telegram. Nanti linknya saya taruh di deskripsi aja. Linknya taruh di deskripsi. Kalau mau join di grup Telegram, nanti di situ kita bisa diskusi. Ini masih baru, grupnya baru 35 member. Nanti saya di sana. Kalau teman-teman mau diskusi tentang jualan online-nya kayak gitu sama teman-teman bareng-bareng, nanti di sana bisa banget ya join di grup Telegram saya. Nanti ada saya juga di sana. Kalau misalkan pas ada waktu, nanti di sana kita bisa diskusi bareng-bareng kayak gitu ya. Dan teman-teman kalau misalkan mau connect saya lebih jauh ya kan, kalau YouTube ini kan untuk edukasi, untuk belajar, tapi kalau misalkan mau sama-sama, kalau mau sosialisasi ya bisa ke Instagram saya ya, belajar bareng Burhan. Nanti di sini juga kadang-kadang ada info-info tambahan kayak gitu. Kemudian ya, tapi kan ini namanya sosial media ya, lebih untuk bersosialisasi ya sama saya, mungkin mau sapa-sapa, say hello gitu kan. Nah, jadi bisa ke IG saya belajar bareng Burhan, YouTube saya sama belajar bareng Burhan, TikTok saya belajar bareng Burhan. Kalau TikTok saya kurang terlalu aktif sih ya, lebih banyak di IG-nya. Saya kadang-kadang buka TikTok juga kayak gitu. Jadi dicek aja nanti di deskripsi ada sih linknya, atau bisa dicari aja sebenarnya itu di Instagramnya untuk belajar bareng Burhan, sama Telegramnya nanti grupnya saya taruh di deskripsi. Oke, gitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini tentang bagaimana sih kita menentukan produk yang cocok untuk diiklankan. Jadi nggak usah pusing-pusing banget, nggak usah terlalu itu banget. Kata kuncinya adalah yang penting konversinya adalah bagus di atas 2%. Terkait nanti trafficnya tinggi atau rendah, nggak masalah. Kalau trafficnya itu bagus, berarti itu kan hero produk, itu tujuannya ya berarti profitabilitas sama biar terjadi cross selling dengan barang yang lain. Kalau misalkan trafficnya itu rendah, berarti tujuannya adalah perbaikan untuk produk itu sendiri supaya trafficnya lebih meningkat. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Udah kelewat sampai 14 menit ya, saya niatnya bikinnya 10 menit. Seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.